warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ajeng Febriani Putri. Teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang VTP. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut membahas tentang STP. Jadi STP itu apa sih? Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pengertiannya. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan STP itu apa. Jadi, kalau dalam artian, STP atau singkatan dari Spanning Tree Protocol adalah sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant switches. STP ini biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya, untuk mencegah looping. Jadi looping itu apa? Pengertiannya ada di sini ya teman-teman. Jadi looping itu adalah kondisi saat data terus berputar tanpa henti di antara beberapa switch. Hal ini terjadi karena adanya jalur cadangan yang berbentuk lingkaran fisik. Dampaknya, jaringan akan menjadi sangat lambat atau bahkan bisa mati total. Nah, mati total ini biasanya sering disebut dengan broadcast drop. Oke, selanjutnya ada non-root bridge dan root bridge. Kita bahas di root bridge dulu. Nah, root bridge ini adalah switches utama atau pusat dalam topologi jaringan STP. Semua jalur terbaik dalam jaringan akan mengarah ke switch ini. Ciri-ciri root bridge yaitu menjadi titik acuan STP, memiliki bridge ID paling kecil, semua switch lain menjadi jalur tercepat menuju root bridge, tidak memiliki root port karena dia sendiri adalah root portnya. Lalu fungsi root bridge itu untuk mencegah looping jaringan, menentukan jalur forwarding terbaik, lalu mengatur struktur spanning tree. Nah, sedangkan non-root bridge itu adalah kebalikan dari root bridge itu sendiri ya teman-teman. Jadi non-root bridge itu adalah semua switch selain root bridge. Ciri-cirinya, memiliki satu root port menuju root bridge. Mengikuti keputusan STP dari root bridge, bisa memiliki yang namanya root port, designated port, dan blocking port. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya bridge ID. Setiap switch memiliki identitas yang disebut bridge ID untuk menentukan siapa yang akan memimpin jaringan. Lalu ada yang namanya priority. Priority ini adalah angka manual. Contohnya seperti default 32768. Angka paling kecil akan menjadi pemimpin. Jadi kalau dilihat dari contoh defaultnya, 32768 berarti angka 2 yang akan menjadi pemimpin ya teman-teman. Lalu ada MAC address. MAC address ini sudah kita pelajari pada video sebelum-sebelumnya. Tapi secara singkatnya, MAC address ini adalah identitas permanen di switch ya teman-teman. Jika angka priority sama, maka MAC address terkecil yang akan dipilih. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas status port. Ada yang namanya root port. Root port ini adalah satu port pada switch anggota yang menjadi jalur tercepat menuju root bridge. Alternate atau blocking port. Port yang secara sistem atau yang berwarna orange dipakai tracer untuk memutus rantai looping. Ada yang namanya designated port. Port ini yang berfungsi mengirimkan data ke perangkat atau switch lain. Lanjut kita bahas cost and metric. Cost metric atau matrix biasa adalah tabel yang berisi biaya dari setiap sumber ke setiap tujuan. Sedangkan matrix atau matrix sendiri adalah susunan angka dalam bentuk baris dan kolom. Dalam STP, cost metric ini artinya menunjukkan biaya pengirim, sedangkan allocation metric ini menuju jumlah barang yang akan dikirim. Seperti itu teman-teman. Nah dalam STP ini menggunakan nilai cost untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan kecepatan kabel. Semakin cepat kabelnya, nilainya akan semakin kecil. Contohnya, jika kita menggunakan kabel 10 Mbps, maka cost-nya itu 100. Jika kita menggunakan 1000 kabel Mbps, maka cost-nya 19. Jika kita menggunakan 1 kabel Gbps, maka cost-nya hanya 4. Nah, switch akan selalu memilih jalur dengan total nilai terkecil untuk mengirim data. Seperti itu, teman-teman.
Lanjut kita bahas memanipulasi root primary. Root primary ini adalah perintah untuk memaksa sebuah switch tertentu menjadi root bridge. Secara otomatis, sistem akan menurunkan nilai priority switch tersebut hingga menjadi yang terendah di jaringan. Selanjutnya ada yang namanya spanning tree port pass. Port pass adalah fitur untuk mempercepat waktu aktif port switch. Secara normal, port membutuhkan waktu 30-50 detik untuk aktif. Tapi dengan port pass, port langsung aktif seketika. Fitur ini hanya boleh digunakan pada port yang terhubung ke perangkat akhir seperti PC atau laptop dan dilarang digunakan pada port antar switch. Lalu ada port stage. Nah, dalam Spanning Tree Protocol atau STP, port ini adalah kondisi atau kasus kerja sebuah port pada switch saat STP berjalan untuk mencegah loop jaringan. Jenis-jenis port itu adalah blocking atau port tidak mengirim data untuk mencegah loop. Yang kedua ada listening atau port mulai mendengarkan informasi STP dan menentukan jalur terbaik. Lalu ada learning, port mempelajari MAC address tetapi belum mengirim data. Lalu ada forwarding, port aktif mengirim dan menerima data. Lalu ada disable atau port dimatikan atau tidak aktif. Nah, jadi singkatnya, port stage itu adalah tahapan kondisi port switch dalam proses STP untuk menjaga jaringan tetap stabil dan bebas loop atau looping ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu pengertian dari STP ya teman-teman. Selanjutnya seperti biasa kita akan langsung mengimplementasikan jaringan ini di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke aplikasinya. Oke teman-teman, ini aku udah ada di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Langsung saja kita implementasikan konfigurasi jaringan STP-nya ya teman-teman. Nah, pertama aku akan membuat dulu satu topologi. Nah, topologi ini itu bertujuan untuk memberikan contoh kondisi STP dinyalakan dan dimatikan kembali. Oke, langsung saja di sini aku menggunakan dua switch. Dan dua PC. Lalu kita sambungkan. Nah, begini ya teman-teman contoh topologinya. Kalau sudah, kita masuk di sini kita tunggu dulu. Ini kita klik ini ya. Nah, biar semuanya hijau. Nah, tapi coba teman-teman lihat. Di sini ada satu switch, satu port yang berwarna oranye. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini warna oranye. Kenapa? Karena ini itu terjadi looping atau si portnya itu di blocking ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk menyalakannya atau untuk menyalakannya, menghijaukannya seperti apa? Kita langsung masuk dulu ke switch 1. Di sini kita seperti biasa ke CLI. Lalu di sini kita seperti biasa kita enter, enable, configurity, lalu kita berikan dulu hostname-nya ya teman-teman. Hostname, misalkan TKJ. Lalu di sini kita langsung berikan perintah no spanning tree. No spanning tree VLAN 1. Kenapa VLAN 1? Karena pada Cisco ini setiap VLAN itu sudah pasti ada ya teman-teman. VLAN 1 itu sudah pasti ada. Seperti itu. Lalu kita berikan perintah no IP domain lookup. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita close.
kita beri perintah yang sama di switch kedua. Kita ke CLI, kita enter. Kalau sudah, kita akan berikan dulu IP. Nah, di sini sudah hijau kembali ya teman-teman, karena kita sudah berikan no spanning tree. Nah, kita akan berikan dulu IP pada setiap PC-nya. Di sini kita ke IP configuration, di sini aku berikan IP 10.10.10.1. Lalu PC kedua 10.10.10.2. Nah, kalau sudah, coba kita cek menggunakan pesan ya teman-teman. Di sini kita ke mode simulation dulu. Lalu pesannya dari sini ke sini. Kita lihat. Kita tunggu dulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari tadi, si pesannya ini tidak terkirim ke PC ini ya, ke PC yang sebelah kanan. Tadi kita coba berikan pesan di sini, tapi tapi pesannya itu tidak terkirim ke sini. Terus aja bolak-balik dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, itu kenapa? Karena seperti aku yang bilang tadi, ada port yang terblocking. Caranya gimana? Caranya kita harus mematikan lagi spanning tree-nya ya, teman-teman. Jadi di sini kita kembali lagi ke mode real time. Nah, untuk konfigurasi lagi kita masuk ke switch pertama. Lalu di sini kita langsung berikan perintah. Kalau tadi no spanning tree VLAN 1, sekarang kita berikan perintah spanning tree. Jadi kita harus aktifkan kembali ya. Spanning tree VLAN 1. Nah, kalau udah di sini juga di PC 2 spanning tree VLAN 1. Oke. Di sini kita lihat. Nah, sudah kembali orange ya ininya. Sudah kembali seperti awal yang tadi. Nah, kalau seperti ini berarti ini sudah bisa jika kita mengirimkan pesan sudah bisa terkirim ke PC yang ada di sini ya teman-teman. Karena ininya terblocking, jadi dia akan terus maju dari sini, maju ke sini, lalu ke sini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu untuk tujuan topologi 1 ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke topologi kedua. Oke teman-teman, untuk memulai topologi keduanya, jadi topologi kedua ini bertujuan untuk mengetahui kalau VLAN itu bisa membuat jalurnya sendiri menggunakan root bridge secara manual ya. Tujuannya agar jaringan lebih rapi dan juga tidak terjadinya looping. Oke, langsung saja untuk device-nya. Di sini kita membutuhkan 3 switch. Lalu 3 PC karena masing-masing switch-nya itu memerlukan 1 PC ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini kita sambungkan. Kalau sudah disambungkan seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini ada 1
port yang warna orange, berarti ini sudah otomatis terblokir oleh Cisco-nya. Oke, untuk memulai konfigurasinya langsung saja kita masuk ke switch 1. Kita ke CLI. Kita enable konfigurasi terminal. Lalu di sini kita membuat dulu VLAN-nya dengan name tkj 1, lalu VLAN 2, VLAN 3 dengan name tkj 2. Nah, lalu setelah memberikan VLAN, selanjutnya kita interface-nya yang ini ya teman-teman. Yang FA0/3. Interface FA0/3. Lalu kita berikan perintah switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 1. Lalu interface range. Nah, untuk interface range-nya ini kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, di sini dari yang ke sini sama ke sini ya teman-teman. Berarti FA0/1 sama FA0/2. Kita ketik di sini FA0/1, FA0/2. Oke, kalau sudah kita berikan perintah switch port mode terang. Kalau sudah kita berikan perintah lagi. Di sini baru kita spanning tree mode VVST. Lalu spanning tree VLAN 1 root primary. Nah, kalau sudah kita berikan interface. Untuk interface-nya itu yang ini ya teman-teman, yang tadi. Nah, yang FA0/1. Interface FA0/1. Lalu kita berikan perintah spanning tree cos 19. Nah, kalau sudah di sini kita exit dulu. Di sini coba kita cek ya teman-teman dengan memberikan perintah show spanning tree. Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk interface 0/2 itu sudah forward dengan cos 19. Artinya ini sudah menyala ya. Untuk interface FA0/1 juga, untuk interface 0/3 juga sama, semuanya sudah forward ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan untuk topologi 2. Sekarang kita lanjut untuk ke topologi ketiga ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk topologi yang ketiganya ini tuh bertujuan untuk memberikan contoh cara kerja spanning tree protokol VVST-nya ya. Jadi langsung saja di sini aku menggunakan dulu perangkat 2 switch, nanti akan ada perangkat tambahan. Di sini kita gunakan dulu 2 switch, lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah ada satu port yang terblokir. Langsung saja untuk memulai konfigurasinya kita masuk dulu ke switch yang ini, kita ke CLI. Lalu di sini enable konfigurasi terminal. Lalu setelah itu langsung saja kita berikan perintah spanning tree
protokol. Maaf teman-teman, spanning tree mode VVST ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, langsung lanjut ke switch yang sebelahnya. Kita berikan perintah yang sama. Enable konfigurasi terminal. Lalu spanning tree mode VVST. Oke, kalau sudah, kita masuk lagi ke switch ini. Kita exit dulu. Nah, di sini kita coba show spanning tree interface FA0/2. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya statusnya terblokir ya, teman-teman. Nah, berbeda dengan yang aktif ya. Coba kita cek dulu show spanning tree. Show spanning tree interface FA0/1. Nah, kalau di sini tuh udah forward atau aktif ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan perangkat. Di sini aku berikan perangkat 1 switch ya, dan 1 PC. Kita sambungkan terlebih dahulu. Maaf. Nah, kalau sudah, kita masuk ke switch yang di bawah ini. Kita ke CLI, interface, enable, konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan perintah spanning tree mode VVST. Lalu kita masukkan dulu interface FA yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini FA0/3. Interface FA0/3. Setelah sudah, kita langsung berikan perintah spanning tree port fast. Oke, kalau sudah, kita masuk lagi ke switch yang ini. Di sini kita exit dulu. Lalu di sini enable konfigurasi tree. Lalu maaf, konfigurasi tree spanning tree mode VVST. Lalu kita masukkan interface yang ini ya teman-teman, yang interface FA0/3. Maaf teman-teman, interface FA0/3. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita berikan perintah spanning tree port fast. Spanning tree. Nah, oke. Kalau sudah seperti itu, selanjutnya di sini kita akan coba X dulu ya teman-teman. Kita exit lagi, lalu kita berikan perintah show
spanning tree, interface, FA 0/3, detail. Oke, di sini ada ya teman-teman port pas cos 19, lalu port priority-nya itu 128, lalu port identifier-nya itu 128. Nah, di sini ada semua. Untuk konfigurasi yang terakhir itu kita coba cek show spanning tree summary. Nah, di sini ada name VLAN-nya ya teman-teman. VLAN lalu untuk blockingnya itu 1 ya, karena tadi kita lihat untuk port yang oranye itu 1. Lalu untuk forwarding-nya itu 2, untuk yang aktifnya itu 3, dan ininya juga 3, di bawahnya juga 3. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Videonya kita akhiri sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Videonya saya cukupkan sampai sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.